tabut Tuhan itu ada di tabernakel Daud. Nah, tabernakel itu berbeda ya dengan tabernakel Musa. Tabernakel Daud itu adalah pekerjaan yang selesai, yang digambarkan dengan perkataan Tuhan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Jadi pengorbanan hanya satu kali melalui darah Yesus nanti, ya. Nah, saudara, kita masuk pada bab 11, tabut perjanjian, makna rohaninya 1-11 sudah. Lalu kita masuk ke catatan perjalanan tabut, dari 1-9 sudah, tinggal yang ke-10. Catatan perjalanan tabut yang ke-10 kita akan mulai ya, oke. Catatan perjalanan tabut yang ke-10. Baik, nah ini dia. Yang ke-10 itu dari rumah Obed-Edom. Saudara ingat pada pelajaran yang lalu, Obed-Edom itu dari Gad. Dan orang banyak menafsir Gad itu adalah dari Filistin. Sehingga ditafsirkan Obed-Edom adalah seorang yang proselit, itu menjadi percaya kepada kepercayaan orang-orang Yahudi, ya. Tapi ternyata ada tafsiran lain yang mengatakan kalau di rumah Obed-Edom keberkatan itu berarti ada sebuah peraturan yang dijalankan dengan baik, dan peraturan bisa dijalankan dengan baik kalau dia seorang imam. Dan ternyata kata Gad itu bisa berarti Gad Rimon. Dan di Gad Rimon itulah pada waktu pembagian tanah di tanah Manasye kalau nggak salah ya, di Gad Rimon itu adalah sebuah kota yang disediakan untuk orang Lewi. Nah, jadi kemungkinan besar Obed-Edom adalah orang Lewi dan dia adalah imam, sehingga hidupnya diberkati ya ketika ada tabut di dalam rumahnya. Nah, dari pengalaman diberkatinya Obed-Edom itu, Daud lalu segera ingin membawa tabut itu ke kota Daud ya. Dari rumah Obed-Edom, tabut dibawa Daud ke kota Daud, ke Sion. Lalu ditaruh dalam kemah, dalam tabernakel. Nah, tabernakel yang khusus ya, tabernakel yang tidak seperti tabernakel Musa, tapi ini tabernakel yang sangat sederhana yang dibuatnya ya. 2 Samuel 6 ayat 17 coba kita baca. Nah, ini pada waktu sorry ya, pada waktu dibawa ke kota Daud itu melompat-lompat, Daud itu bersorak-sorai ya, sehingga istrinya Mika itu dia mempermasalahkan bagaimana Daud merendahkan dirinya serendah-rendahnya sampai menari-nari sedemikian rupa gitu ya, mempermalukan dirinya menurut Mika gitu ya. Tapi buat Daud, dia akan lebih lagi berani mempermalukan dirinya demi hadirat Tuhan. Asal hadirat Tuhan bisa disambutnya, maka dia rela untuk dipermalukan atau mempermalukan dirinya, dia nggak ada masalah. Yang paling penting ada hadirat Tuhan. Gitu. Nah, saudara, itu ya, coba kita baca 2 Samuel 6 ayat 17 dulu. Kemudian mereka membawa tabut Yahweh masuk, lalu menempatkannya pada tempatnya di tengah-tengah kemah yang telah dipancangkan oleh Daud untuk itu. Jadi hanya sebuah kemah saja. Kemudian Daud mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian di hadapan Yahweh. Kita tidak tahu cerita persis apakah tenda-tenda kemah, tenda-tenda tabernakel, papan-papan tabernakel sudah tidak ada sehingga tidak bisa dibuat tabernakel pada waktu itu. Lalu Daud hanya membuat sebuah kemah saja ya. Tapi inilah kejadiannya ya. Daud menempatkan tabut ya di tengah-tengah kemah itu. Lalu Daud mempersembahkan persembahan bakaran dan persembahan pendamaian di hadapan Yahweh. Apakah di atas mezbah yang di tabernakel itu atau di atas mezbah batu? Tidak dijelaskan ya. Oke. Nah, jadi kita melihat di sini bahwa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lain. Dan kemah Daud, kemah itu sama sebutannya, tabernakel juga, itu disebut tabernakel Daud. 1 Tawari 15 ayat 1 mengatakan, Daud mendirikan istana-istana baginya di kota Daud. Ia juga mempersiapkan sebuah tempat bagi tabut Tuhan, lalu membentangkan kemah menudungi tabut itu. Jadi dia hanya menyediakan tempat, lalu di atas tempat itu dia tudungi dengan kemah, dan disitulah kemudian ditaruh tabut Tuhan. Nah, jadi akhirnya tabut Tuhan itu ada di tabernakel Daud.
Nah, tabernakel itu berbeda ya dengan tabernakel Musa. Sebelum saya baca selanjutnya, kita baca dulu tabernakel Daud itu apa. Ini dia gambarannya, sebuah kemah, kemudian ada tabut di tengah-tengahnya, dan kesinilah orang-orang Israel naik, ya, ini di atas sebuah bukit, di Bukit Sion. Mereka mendaki, mereka melakukan penyembahan dan upacara di sini secara bebas, ya. Jadi apa yang digambarkan oleh tabernakel Daud, atau kita baca ini dulu deh, kita baca ini dulu, ini mestinya bagian terakhir. Setelah di zaman Daud itu, saudara-saudara, di zaman Daud itu sempat ya tabut itu dibawa keluar dari Yerusalem ketika Daud mengungsi akibat serbuan putranya Absalom. Namun setelah urusan Absalom itu reda, ya, maka tabut itu dibawa kembali ke Yerusalem. 2 Samuel 15 ayat 24 sampai 29. Coba kita baca di ayat 24 dulu. Di sana terlihat pula Imam Sadok dan semua orang Lewi yang mendampinginya untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan. Namun mereka mendiamkan tabut itu bersama Imam Abiatar yang ikut serta sampai seluruh rakyat selesai menyeberang keluar dari kota itu. Ayat 25. Lalu berkatalah raja kepada Imam Sadok, kembalikanlah tabut Tuhan itu ke kota. Jika aku mendapat kemurahan di mata Yahweh, maka dia akan membawaku kembali dan menunjukkan kepadaku baik tabut maupun tempat kediamannya. Ayat 26. Namun jika dia berfirman begini, aku tidak berkenan kepadamu, biarlah kepadaku dia lakukan apa yang berkenan kepadanya. Ayat 27. Maka raja berkata kepada Imam Sadok, bukankah engkau seorang pelihat? Kembalilah ke kota dengan damai, engkau beserta kedua orangmu, yakni Ahimahas anakmu dan Yonatan anak Abiatar. Ayat 28 dan 29. Ketahuilah aku akan menunggu di padang gurun hingga datangnya kabar darimu sebagai laporan kepadaku. Karena itu Imam Sadok dan Abiatar membawa kembali tabut Tuhan ke Yerusalem dan mereka pun tinggal di sana. Nah, jadi sempat dibawa keluar, tapi Daud memerintahkan untuk kembalikan lagi tabut itu. Mungkin ke kemah tadi ya, jadi dikembalikan lagi ke Yerusalem, lalu dijaga oleh Imam Sadok dan Imam Abiatar. Ya, oke. Nah dari sini saudara kita tahu bahwa ini perjalanan tabut mungkin pada akhir-akhirnya, karena tabernakelnya sudah tidak dibicarakan lagi. Karena sebentar lagi tabut ini akan masuk ke bait suci. Kenapa? Yang ke-11-nya, kira-kira 45 tahun kemudian, setelah Salomo menyelesaikan bait suci, maka tabut dipindahkan dari tabernakel Daud ke bait suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 6 sampai 8. Jadi ini bait suci Salomo, ya. Tabut akhirnya ditaruh di dalam bagian ruangan paling dalam, di ruangan Maha Kudus. Di sanalah tabut diletakkan. Dalam bait suci Salomo ini kita lihat ada hal-hal yang sangat berbeda. Mezbahnya juga sangat luar biasa besar, apalagi bejana pembasuhannya, ya. Bejana pembasuhannya sangat besar sekali, ditopang oleh 12 lembu, ya. 1, 2, 3 yang menghadap ke timur 3, ke barat juga 3, ke utara 3, ke selatan juga 3. Jadi ada 12 lembu. Nah, ada juga kemudian bejana-bejana yang lebih kecilnya. Jadi dari bejana besar ini, imam mengambil air ditaruh ke bejana kecil. Dari sinilah mereka yang mau masuk bait suci itu berbasuh lebih dulu. Oke? Nah, jadi pada 45 tahun kemudian setelah zaman Daud, maka tabut itu berpindah, ya, dari di bawah kemah saja, kemudian masuk ke bait suci, ya, ke bait suci yang dibuat oleh Salomo. Inilah tempat permanen bagi tabut, sehingga tongkat-tongkat pengusungnya pun dilepas dari tabut. Jadi di tempat permanen itu tongkat-tongkat pengusungnya dilepas. Saya mau tanya sebuah pertanyaan kritis. Mengapa sebelumnya di tabernakel tongkat-tongkat pengusung tidak dilepas? Saudara tahu jawabannya? Iya, nggak usah dijawab ya, karena saudara dimatikan semua. Oke, jadi jawabannya adalah karena di padang gurun itu mereka harus membongkar dan mengangkut segera, ya, begitu awan kemuliaan naik atau api Tuhan itu naik, maka mereka harus membongkar tabernakel
dan tabut harus dibawa segera. Jadi nggak perlu dicopot dari gelang-gelangnya, tongkat-tongkat pengusung itu. Tapi begitu udah ada di tempat permanen, maka kedua kayu pengusung itu, tongkat pengusung itu dilepas dari tabut, gitu ya. Oke, itu ada ayatnya dalam 2 Tawarikh 35 ayat yang ketiga. Coba kita baca. Oh, ini dulu 1 Raja-Raja 8 ayat 6 dan 7. Sesudah itu para imam membawa tabut perjanjian Yahweh ke tempatnya, ke tempat kudus bagian belakang bait itu, ke ruang maha suci, di bawah sayap-sayap kerum itu. Jadi di ruang maha suci itu ada gambaran, baik di langit-langitnya maupun di latar depannya, ya. Itu ada di latar belakangnya juga itu ada gambar kerum. Nah, kerum itu seakan-akan sayapnya menaungi, dan disitulah ditaruh tabut, ya. Kerup-kerup itu merentangkan kedua sayapnya ke tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut dan kayu-kayu pengusungnya. Nextnya, ayat berikutnya, 2 Tawarikh berapa nih, 5 ayat 7-8. 2 Tawarikh 5 ayat 7-8. Sesudah itu para imam membawa tabut perjanjian Yahweh itu ke tempatnya, ke ruang suci di bagian dalam dari bait itu, ke ruang maha kudus, di bawah sayap-sayap kerup-kerup itu. Sebab kerup-kerup itu menggembangkan sayap-sayapnya ke atas tempat tabut itu, dan kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Oke. Kemudian ayat yang terakhir ini 2 Tawarikh 5 ayat 9. Oh, ayat yang terakhir ini, kayu-kayu pengusung itu cukup panjang, sehingga ujung-ujung kayu pengusung itu menjulur dari tabut itu, terlihat di depan tempat kudus bagian belakang, meskipun tidak dapat terlihat dari luar. Disitulah tempatnya sampai hari ini. Nah, jadi sekarang kita baca 2 Tawarikh 35 ayat yang ketiga. Ini dulu gambarnya, Saudaraku, ya. Jadi kayu-kayu pengusungnya akhirnya dilepas, tapi belum ada kata-kata dilepas, ya. Ini, coba. Ia juga berkata kepada orang-orang Lewi yang mengajar seluruh Israel yang telah dikhususkan bagi Yahweh, demikian, tempatkanlah tabut kudus itu di dalam bait yang telah dibangun oleh Salomo, anak Daud, Raja Israel itu. Tabut itu jangan lagi menjadi beban pada pundakmu. Sekarang layanilah Yahweh Tuhanmu dan Israel umatnya. Oh, jadi kata dilepasnya nggak jelas, ya, nggak begitu jelas. Oke, jadi tabut-tabut ini kayu pengusungnya tabut-tabut tidak akan menjadi beban lagi, artinya tidak akan diusung-usung lagi, sehingga di sini sebetulnya kayu pengusungnya itu dilepas. Tapi mungkin saya kurang mengutip ayat ini, saudara-saudara, nanti saya akan periksa lagi, ya. Jadi tempat permanen bagi tabut, sehingga tongkat-tongkat pengusungnya pun dilepas dari tabut, ya. Oke, nanti mungkin saya akan cari lagi ayat yang menjelaskan. Baik. Oke, baik. Nah, teruskan. Lalu, apa yang terjadi dengan tabut, saudara-saudara? Memasuki zaman kerajaan Salomo, Rehabeam, dan seterusnya raja-raja Yehuda, ya. Karena terjadi begini, saudara-saudaraku, waktu terjadi dua kerajaan, Israel Utara, ya, dengan ibu kota Samaria, dan Israel Selatan dengan ibu kota Yerusalem atau Yehuda, ya, kerajaan Yehuda. Nah, sebetulnya terjadi hal-hal yang harusnya namanya bangsa Israel itu sentra penyembahan tetap di Bait Suci, karena Bait Suci sudah didirikan. Tetapi raja-raja utara itu berpikir kalau orang-orang atau para imam di sebelah utara ini berdatangan dengan mengajak jemaah untuk berdatangan ke Yerusalem, ya, berziarah ke Yerusalem, naik ke gunung Tuhan, ke Bait Suci, maka bisa jadi nanti kerajaan utara itu dengan sendirinya akan kurang pamor, akan kehilangan pamor, dan akan kemungkinan besar dilibas oleh kerajaan selatan. Itu sebabnya raja-raja utara berusaha mendirikan tempat penyembahan, ya. Nah, mereka mendirikan tempat penyembahan di Dan dan di Betel, ya. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya kemudian sinkretisme penyembahan kepada ilah-ilah lain. Nah, demikian, saudara. Maka pada tahun 587, ini setelah tahun 722 Israel Utara kalah, dihancurkan oleh Asyur,
Lalu tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Yehuda pun dikalahkan oleh Babel. Dan pada tahun 587 ini Yerusalem dihancurkan, bait suci diruntuhkan. Maka pada tahun 587 tabut bersama perkakas-perkakas bait suci lainnya diboyong ke Babel. 2 Tawarikh 36 ayat yang ke-7. Nebukadnezar juga membawa beberapa perkakas bait Yahweh ke Babylon dan menaruhnya di kuilnya di Babylon. Ayat 10. Pada pergantian tahun, Raja Nebukadnezar mengirim utusan untuk menangkap dan membawa Yoyakin ke Babylon sambil membawa perkakas-perkakas yang berharga dari bait Yahweh, kemudian mengangkat Sedekia, saudara Yoyakim, menjadi raja atas Yehuda dan Yerusalem. Ayat 18. Seluruh perkakas bait Tuhan yang besar maupun yang kecil, segala harta benda bait Yahweh, harta benda raja dan harta benda para panglimanya, dibawanya semua ke Babylon. Jadi ada kemungkinan di sana tabut itu dihancurkan, bisa ya, sesuai dengan nubuatan Yeremia dalam Yeremia 3 ayat 16, ada kemungkinan semacam itu. Ada kemungkinan juga terbengkalai begitu saja ya. Coba kita baca Yeremia 3 ayat 16. Supaya pada satu hari ketika kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri itu, firman Yahweh, keturunanmu tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian Yahweh. Hal itu tidak akan timbul dalam hati mereka, bahkan mereka tidak akan mengingatnya. Saudaraku, betapa ironisnya orang Israel bisa melupakan tanda hadirat Tuhan, yaitu tabut ya, tabut bukti hadirat Tuhan di tengah-tengah mereka gitu. Mereka bisa melupakan, dan itu kemungkinan karena penawanan 70 tahun itu cukup lama, saudara-saudara. 70 tahun penawanan itu membuat mereka hidup dalam ketidakpastian gitu ya. Mereka kan nggak tahu kalau 70 tahun mereka akan kembali lagi. Tapi Yeremia sudah menubuatkan ya, 70 tahun mereka akan kembali lagi. Nah, jadi mereka melupakan tabut. Entah tabut itu karena sudah dihancurkan oleh Nebukadnezar atau memang tabut itu terbengkalai begitu saja, tidak ada yang tahu. Nah, jadi intinya saudara, saudara harus mengenal ini tadi selingan nih saudara. Jadi ada perbedaan tabernakel Musa dengan tabernakel Daud. Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara. Karena apa? Ibadah dalam tabernakel Musa itu penuh dengan tata aturan atau liturgi. Orang biasa tidak mungkin atau tidak boleh datang ke hadirat Yahweh. Nah, sangat berbeda dengan, nah ini ibadah dalam tabernakel itu ada aturannya. Hanya orang Lewi yang bisa masuk ke dalam, hanya imam yang bisa masuk ke dalam, dan hanya imam besar yang bisa masuk ke ruang Maha Kudus setahun sekali. Jadi begitu banyak tata aturan ibadahnya, liturginya, sehingga tabernakel Musa ini ternyata sangat berbeda dengan tabernakel Daud. Pada tabernakel Daud ya, ternyata ada sesuatu kebebasan untuk menyembah, untuk datang ke hadirat Yahweh. Dan itu ternyata adalah sesuatu yang dinubuatkan dalam perjanjian baru. Nubuat untuk ibadah perjanjian baru itu adalah pemulihan ibadah tabernakel Daud. Jadi untuk orang-orang percaya di perjanjian baru, orang Kristen tentunya, bukan orang-orang Yahudi, karena orang-orang Yahudi pasti mengikuti tata cara tabernakel ya. Sementara orang-orang Kristen dalam perjanjian baru ada sebuah nubuatan tentang dipulihkannya tabernakel Daud. Kisah 15 ayat 16 sampai 17. Kalau ini diucapkan, lalu penggenapannya kapan kalau bukan dalam kekristenan zaman sekarang, saudara-saudaraku? Ya, apakah ini gak berguna? Nah, itu dia yang jadi pertanyaan bagi saudara-saudara yang masih mengikuti tata cara liturgi perjanjian lama, ya, dalam artian ya, tata cara liturgi tabernakel Musa, gitu ya. Kalau saudara-saudara kemudian menerapkan itu dalam artian harfiah, artinya harus diangkat seorang imam besar yang akan mewakili saudara, kemudian membawa darah lembu, darah binatang. Nah, saudara-saudara bukan hidup dalam alam perjanjian baru, karena darah yang dipersembahkan adalah darah Kristus, dan itu once for all. Lalu nubuatan mengenai liturgi ibadahnya seperti apa? Kisah 15 ayat 16 dan 17 itu adalah nubuatan yang terambil juga dari
uh, kitab lain ya. Oke, dari buku nabi-nabi Nabi Amos kalau nggak salah. Coba kita baca dulu Kisah 15 ayat 16 dan 17. Jadi Kisah 16, oh ya ini dulu saudara. Jadi orang biasa boleh datang langsung ke hadirat Yahweh karena ini hanya berupa kemah begitu saja. Maka Daud mengumpulkan para Lewi di sekitarnya untuk menyanyi bersorak gitu ya. Lalu orang biasa bisa datang, bisa melihat gitu. Inilah gambaran di gunung Yahweh itu, di gunung di Bukit Sion, Bukit Daud itu, di rumah Daud ini. Ini tendanya dan itu ada tabernakel. Orang berdatangan dari berbagai ini. Ini namanya mendaki, pendakian atau ziarah ya. Mazmur ziarah artinya mazmur mendaki, mazmur pendakian. Nah, mereka datang ke hadirat Tuhan bebas, sudah nggak ada penghalang lagi, nggak ada pintu kemah, nggak ada lagi tirai yang tebal, tapi justru bisa langsung bisa melihat. Nah, ini adalah gambaran dari ibadah atau liturgi perjanjian baru, saudara-saudara ya. Apa sih bedanya? Ini kira-kira bedanya, saudara-saudara. Jadi tabernakel Musa itu di Gunung Sinai dimulainya ya, dimulainya. Ini bicara tentang perbudakan. Sinai itu bicara tentang perbudakan. Tapi tabernakel Daud adalah di Gunung Sion. Ini bicara tentang kebebasan. Di Gunung Sinai itu ada tabir yang sangat tebal ya, atau di tabernakel Daud, di tabernakel Musa ada tabir yang sangat tebal. Sedangkan di tabernakel Daud tidak ada tabir lagi. Di tabernakel Sinai itu imam besarnya adalah mengikuti aturan Harun ya, mengikuti ketentuan Harun. Jadi harus keturunan Harun. Sedangkan di sini imam besarnya adalah Daud ya. Daud itu bukan orang Lewi, bukan keturunan Harun, tapi dia mengikuti peraturan Melkisedek ya, peraturan Melkisedek. Dan di tabernakel Musa tidak ada akses kepada tabut, kepada tempat kudus, ya, pada tempat kudus nggak ada akses ya, hanya melalui seorang imam besar saja. Tapi kalau di dalam tabernakel Daud free access, bagi siapa saja boleh datang ke hadirat Tuhan, ke ruang Maha Kudus. Nah, di tabernakel Musa itu semua kerja kita itu nggak pernah berhenti, harus cabut lagi, angkat lagi, bongkar lagi, kemudian tiba di satu tempat pasang lagi, bongkar lagi, pasang lagi ya. Demikian dengan pengampunan dosa itu terus menerus, hari ini mempersembahkan itu, persembahkan ini. Tapi dalam tabernakel Daud itu adalah pekerjaan yang selesai, yang digambarkan dengan perkataan Tuhan Yesus, tetelestai, sudah selesai. Jadi pengorbanan hanya satu kali melalui darah Yesus nanti ya. Dan tabernakel Musa itu ada ancaman kematian ya, sedangkan tabernakel Daud menganugerahkan kehidupan, jalan kehidupan yang baru jalan yang baru dan hidup, jalan yang baru dan hidup bagi setiap orang. Nah, ini bedanya saudara-saudara. Jadi kita gereja sebetulnya sedang mengikuti tata cara ibadah tabernakel Daud ya, tabernakel Daud. Karena itu dinubuatkan dalam Kisah 15 ayat 16 sampai 17. Karena kalau ini sudah dibuatkan, siapa yang menggenapinya? Tentu kita gereja yang menggenapinya, saudara ya. Jadi apalagi sih rinciannya, bedanya tabernakel Musa dan tabernakel Daud? Di tabernakel Musa tidak ada nyanyian, tidak ada nyanyian, nggak ada alat-alat musik di sana, ya. Tidak ada alat-alat musik, no music, ya, no recording, nggak ada catatan-catatan mengenai pujian. Tapi di tabernakel Daud ada para penyanyi yang bernyanyi dengan nyanyian-nyanyiannya. Ada Mazmur 96 ayat yang kedua. Ada alat-alat musik ya, ada ceracap, ada rebana, ada simbal ya, dan trompet ada ya di alat-alat di tabernakel Daud. Mazmur 33 ayat yang kedua. Ada catatan. Jadi nyanyian-nyanyian itu yang baru itu dicatat ya, sehingga jadi buku Mazmur ya. Kalau di sini nggak ada recording, nggak ada ya. 75 ayat 1. Lalu di tabernakel Musa tidak ada ungkapan syukur, nggak ada ya.
karena yang ada adalah pengakuan dosa gitu ya, nggak ada ucapan syukur. Tapi kalau di tabernakel Daud itu persembahannya, di sini persembahannya persembahan darah binatang ya, di sini persembahannya adalah ucapan syukur, ucapan bibir yang bersyukur gitu ya. Ya, ini persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, Mazmur 27 ayat yang ke-6. Di tabernakel Musa tidak ada tepuk tangan. Di tabernakel Daud ada tepuk tangan, Mazmur 47 ayat 2. Di tabernakel Musa tidak ada teriakan, deklarasi gitu. Di tabernakel Daud ada teriakan, kebahagiaan, kegembiraan, Mazmur 50 ayat 15. Di tabernakel Musa tidak ada menari, ya, tarian, tidak ada tarian. Nah, tariannya adanya ketika mereka menyembah anak lembu, justru ada tarian. Tapi di tabernakel Musanya sendiri tidak ada tarian. Tapi di tabernakel Daud itu, Daud memerintahkan orang-orang Lewi untuk yang jadi penari, mereka menari di hadapan Tuhan. Ya, Daud sendiri menari dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Di tabernakel Musa tidak ada yang namanya angkat tangan, tapi di tabernakel Daud mereka mengangkat tangan. Ya, tidak di tabernakel Musa tidak ada akses kepada tabut. Di tabernakel Daud semua orang Lewi yaitu ada di dekat tabut, bukan imam aja, orang Lewi bisa ada di dekat tabut, dan setiap orang bisa melihat tabut itu. Memang mungkin nggak bisa dekat, tapi dijagai oleh orang-orang Lewi, tapi bisa melihat tabut. Nah, jadi ini dia bedanya, saudara-saudara, tabernakel Daud dengan tabernakel Musa. Jadi untuk kita yang ada di Perjanjian Baru, tentu penyembahan kita adalah penyembahan dalam roh dan kebenaran ya. Jadi dalam roh itu ada kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17, Tuhan adalah roh, di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Kita menyembah Tuhan dengan penuh kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan ibadah online? Saudara, kita sepertinya nggak ada di hadirat Tuhan ya. Padahal hadirat Tuhan ada dimanapun, saudara. Jadi kita bisa memanfaatkan media sosial sedemikian rupa, karena Yohanes 3 ayat 8 mengatakan, angin berembus ke tempat yang ia kehendaki. Sekalipun engkau mendengar suaranya, namun engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Begitu pula setiap orang yang dilahirkan dari roh. Jadi betul-betul kita bisa menggunakan media apapun untuk benar-benar datang ke hadirat Tuhan. Karena roh itu akan memimpin kita dalam segala kebenaran, saudara-saudaraku. Jadi jangan khawatir dengan hanya ibadah online. Ini bukan ibadah nih namanya. Saudaraku, tata cara ibadah dan sebagainya itu sebetulnya adalah menunjukkan bondage-nya kita ke keterikatan kita pada sesuatu ya. Namun jangan sampai lupa, bukan berarti saya mengajarkan saudara melupakan hal-hal yang utama dalam hukum Tuhan. Yang utama adalah saudara mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau itu tidak saudara lakukan, jelas saudara bukan murid Tuhan gitu ya. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, soal tata cara ibadah itu tidak akan dihitung Tuhan sebagai tabungan meritokrasi saudara. Jadi kalau saudara melakukan ibadah hari Minggu ini, saudara udah nabung 1 juta. Minggu depan saudara datangnya lebih awal. Oh, Tuhan bilang kamu itu tabungannya, jadi sekali datang ibadah yang minggu kedua itu ternyata kamu datangnya awal sekali. Kamu dapatnya 2 juta. Terus tabung sampai satu saat, oh kamu udah selamat nih gara-gara tabungan kamu udah 2 miliar. Jadi kamu selamat gara-gara tabungan kamu. Bukan, saudara-saudaraku. Ibadah-ibadah itu tidak membuahkan apapun, tata cara ibadah tidak membuahkan apapun untuk keselamatan. Tapi ibadah-ibadah sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan akan membuahkan sesuatu dalam kehidupan sekarang. Misalnya apa? Orang akan tertarik dengan kesalehanmu. Orang akan melihat bahwa perilakumu itu indah di tengah-tengah dunia. Yang paling penting kita beribadah dengan hati tulus kan. Nah, jadi itu saudara-saudaraku, itu bedanya ya, jangan sampai saudara kemudian salah memahami juga ya. Baik, kita lanjutkan, masih yang ke-13 sekarang. Kalau tadi yang ke-12 ya. Tadi yang ke-12 ya. Iya. Ya, tadi ke-12 sudah hilang ya pada zaman
dirampas oleh Babel. Sekarang yang ke-13. Yang ke-13 perjalanan tabut ya. Sesudah pulang dari pembuangan, ketika Esra dan Zerubabel membangun kembali bait suci, kitab Esra maupun Nehemia sama sekali tidak menyebut-nyebut tentang tabut. Jadi entah tabut itu memang dibawa oleh Nebukadnezar, atau justru tabut itu ditinggal di bait suci, atau mungkin sudah rusak, ya, kemudian tertimbun timbunan dan sebagainya, nggak ada yang tahu, saudara ya. Kemudian ini dia waktu kemudian Esra membangun kembali bait suci, tidak disebut tentang tabut, nggak disebut sama sekali. Maka tabut diletakkan di bagian bait suci Esra, tidak disebut ya. Sejak itu catatan tentang tabut sama sekali tidak termuat dalam kitab suci, kecuali dalam kitab apokrif, yaitu dari 2 Makabe 2 ayat 4-8. Di situ dituliskan bahwa tabernakel, tabut, dan mesbah dupa dibawa Yeremia dan disembunyikan dalam sebuah gua di Gunung Nebo. Nah, menurut Makabe ini, surat Makabe ini kitab apokrif ya, kitab yang tidak kanonik. Bisa jadi ini adalah kisah-kisah yang ditulis oleh orang-orang Yahudi pada zaman Makabeus untuk menjelaskan kira-kira tabut itu nggak mungkin dibawa oleh Nebukadnezar, katanya. Pasti oleh Yeremia disimpan. Jadi dibuatlah sebuah cerita semacam itu ya, disimpan di Gunung Nebo ya. Namun hal ini tidak selaras dengan Yeremia 3 ayat 16. Jadi apa yang disebutkan dalam 2 Makabe 2 ayat 4-8 itu ternyata kurang pas kalau diselaraskan dengan Yeremia 3 ayat 16 yang menyebut bahwa orang Israel tidak akan berbicara lagi tentang tabut. Kalau tabutnya disimpan oleh Yeremia, pasti orang-orang Israel akan berbicara banyak tentang tabut. Yuk kita diriin lagi bait suci. Yuk waktu Esra membangun, ambil tuh bait tabutnya di Gunung Nebo, begitu kan? Tapi tidak akan dibicarakan lagi menurut Yeremia 3 ayat 16. Supaya pada satu hari ketika kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri itu, firman Yahweh, keturunanmu tidak akan lagi berbicara tentang tabut perjanjian Yahweh. Hal itu tidak akan timbul dalam hati mereka, bahkan mereka tidak akan mengingatnya. Nah, tidak akan diingat lagi. Nah, 15 sekarang. Catatan terakhir tentang tabut tertulis dalam Wahyu 11 ayat 19. Di mana Yohanes melihat tabut di surga. Jadi di zaman Yesus, nggak sedikit pun tidak dibahas tentang tabut. Pak, dalam kitab Ibrani ada, Pak, disebut tentang tabut. Kitab Ibrani itu sedang menjelaskan dulu itu tabut itu dibuat, ditempatkannya di mana gitu ya. Atau dari mana tabut itu bisa dibuat, gambar dasarnya dari apa? Oh, dari penglihatan surgawi. Itu dalam kitab Ibrani. Tapi mengenai tabut secara fisiknya ada di mana, itu tidak tertulis dalam perjanjian baru, kecuali dalam Wahyu 11 ayat 19 ya, di mana Yohanes melihat tabut itu di surga. Nah, lalu terbukalah tempat kudus Tuhan di surga, dan terlihatlah tabut perjanjiannya ada di tempat kudusnya. Lalu terjadilah kilat menyambar-nyambar, suara gemuruh, guntur menggelegar, gempa bumi, dan hujan es yang dahsyat. Nah, persoalannya, apakah tabut itu sama dengan tabut tabernakel? Itu nggak dijelaskan ya. Atau itu tabut surgawi yang justru dilihat oleh Musa, sehingga Musa membuat tabernakel di bumi ini sama seperti tabut yang ada di surga itu ya. Nah, bisa jadi itu adalah tabut tabernakel, sebab tabut dan semua perkakas lainnya dalam tabernakel dibuat berdasarkan contoh dari surga. Bisa jadi ya. Keluaran 25 ayat 9. Jadi bisa jadi itu adalah tabut tabernakel ya, karena Musa melihatnya ya, apa yang dia lihat, dan Yohanes juga melihatnya ya, yang dilihat Yohanes itu yang dilihat Musa juga. Ibrani 8 ayat yang kelima, berdasarkan segala hal yang telah kuperlihatkan kepadamu berkenaan dengan pola tabernakel dan pola segala perkakasnya, demikianlah kamu harus membuatnya. Ibrani 8 ayat yang kelima, yang melayani menurut contoh dan bayangan dari apa yang ada di surga, sebagaimana yang telah diperintahkan kepada Musa ketika hendak mendirikan tabernakel. Sebab dia berfirman, perhatikanlah agar engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah diperlihatkan kepadamu di atas gunung. Jadi yang pasti Yeshua HaMasyiah sebetulnya tabut yang sejati itu. Jadi tabut sekali lagi adalah tanda kehadiran Tuhan.
tabut bukan tempat kehadiran Tuhan, tapi tanda kehadiran Tuhan ya. Nah, jadi yang pasti tanda kehadiran Tuhan itu adalah Yeshua HaMashiach ketika dia datang ke bumi, ya, dia bertabernakel, dia sang firman, tapi bertabernakel dalam tubuh manusia sehingga bisa dikenali oleh para muridnya dan bisa dikenali juga oleh orang-orang Yahudi, orang Farisi, ahli Taurat. Nah, itu dia. Ini tabut yang sejati. Dan kini tabut yang sejati itu ada di surga. Hingga saat Bapa menyuruhnya kembali ke dunia untuk menjemput kita umat miliknya. Yohanes 14 ayat yang ketiga. Jika aku sudah pergi dan menyediakan tempat bagimu, maka aku akan datang kembali untuk menjemput kamu. Supaya di tempat aku berada, kamu pun berada di sana. Kisah 1 ayat 11. Yang berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri sambil memandang ke langit? Yesus ini yang telah terangkat ke surga dari antara kamu akan datang kembali dengan cara yang sama sebagaimana kamu lihat dia pergi ke surga. Nah, jadi saudara-saudaraku, itu dia mengenai tabut ya. Ceritanya Yohanes melihat di surga. Tapi apakah itu adalah tabut yang dibikin Musa di bumi ini, atau justru itu adalah tabut yang sama yang dilihat oleh Musa, tapi yang adanya di surga gitu. Oke? Nah, baik. Nah, jadi sekarang ada catatan terakhir, saudaraku. Ini adalah kisah klaim dari seorang yang namanya Ron Wyatt. Ron Wyatt aja deh. Jadi ada penemuan Ron Wyatt, tentu saudara-saudara pernah dengar bahwa dia melakukan penggalian arkeologis di sekitar Garden Tomb, ya. Garden Tomb kemarin pada waktu kita ke Israel yang terakhir, Noni ingat ya tentu, kita ke Garden Tomb di sana. Nah, disitulah dia lakukan penggalian oleh Ron Wyatt. Dan Ron Wyatt itu, Ron Wyatt atau apa bacanya, dia menemukan beberapa hal ya. Ini dia melakukan penggalian ya, penggalian arkeologis. Dia melakukan penggalian arkeologis. Dia adalah orang yang sering menemukan beberapa hal, antara lain situs Bahtera Nuh di Turki, dia yang menemukannya juga ya. Dan dia coba menggali. Dalam penggaliannya itu ternyata dia bilang dia mendapatkan ini ya, ada tabut yang memang sudah tidak terlalu berbentuk ya, mungkin karena kayunya ini juga udah rusak, lapisan emasnya mungkin sudah diambil oleh orang-orangnya Nebukadnezar, nggak tahu juga ya, tapi tutupnya masih ada, mungkin karena beratnya nggak bisa diangkut gitu ya, mungkin ya, katanya. Nah, ditemukan hal ini. Nah, lalu dia juga menemukan sebuah lempengan batu di sini yang terkena tetesan darah Yeshua. Dan dia berpikir apa penemuannya itu, katanya itu juga ada semacam berkas darah di tutup pendamaian ini, ada semacam bercak darah di tutup pendamaian ini. Dan itu dikatakan letaknya persis di atas tempat Yesus disalibkan atau di Golgota itu. Ya. Jadi tabut itu adanya di sini, sementara di atasnya itu Golgota. Nah, disinilah kemudian Yesus disalibkan. Nah, mereka melakukan penggalian katanya menemukan ini. Dan darah Yesus yang turun ke bawah ini itu seperti memerciki tutup pendamaian. Jadi genap apa yang dikatakan oleh kitab Ibrani bahwa sang imam besar kita telah membawa darahnya sendiri ke hadirat Tuhan. Kalau di langit, di alam roh dia datang dengan membawa darahnya, tapi di bumi ini penggenapan pun terjadi melalui tabut tanda kehadiran Tuhan di bumi yang terbengkalai ada di bawah-bawah dasar-dasar tempat Yesus disalibkan di bawah Golgota. Tapi ini adalah sebuah penemuan yang belum tentu betul ya saudara-saudara. Namun Ron Wyatt berani sampai diwawancara oleh CNN, kemudian menyatakan bahwa dia membawa bekas darah yang ada di atas batu ini untuk diperiksakan. Dan hasil pemeriksaannya ditemukan bahwa kromosomnya kromosom yang ada di darah itu cuma 22 pasang katanya, 23. Dan itu adalah
menandakan bahwa Yesus itu ternyata tidak dibuahi oleh seorang pria, hanya dari seorang istri. Oh, memang banyak sekali penyangkalan-penyangkalan terhadap pendapatnya Ron Wyatt ini, antara lain dari saudara-saudara Muslim, dari orang-orang ahli yang mengatakan, ya kalau begitu mengapa dia bisa laki-laki gitu ya, tapi ada bukan kromosom DNA-nya ya, ternyata katanya ada satu yang memang yang menyebabkan bisa laki-laki. Kemudian kita masuk ke bab 12 nih, atap tabernakel. Nah, udah atap ini udah sebentar lagi selesai nih saudara. Tinggal papan-papan tabernakel ya. Data-datanya dulu ya. Kita bahas data-data. Atap tabernakel, data-data bagian yang pertama. Atap tabernakel terdiri dari dua jenis, yaitu tenda dan tudung. Ingat, tenda dan tudung. Bedakan saudara ya. Tenda dan tudung. Dan kata tenda ini seringkali bercampur dengan kemah gitu ya. Karena tenda dengan kemah itu sama sebetulnya. Tapi untuk lebih menjelaskan dalam pelajaran ini saya lebih senang menggunakan kata tenda dan tudung. Tudung itu lain lagi. Jadi tendanya itu yang lebih ketat menempel ke papan tabernakel. Tapi kalau tudung itu seperti selimutnya saja. Tudung itu ya. Oke. Dari rentetan ayat ini yang paling lengkap adalah Keluaran 26 ayat 1 sampai 11, tapi kita tidak baca karena nanti akan diurai satu persatu di bawah. Yang akan kita baca adalah Bilangan 3 ayat 25 saja. Bilangan, ini dulu. Oke, gambarnya dulu. Jadi ini yang disebut tenda. 1, 2 itu tenda. Ini tenda nih. Ya, yang ini yang cherubim embroidered. Jadi ini yang ada ya tenunan, bisa juga ya, tenunan ya, kerum. Jadi tenunan dengan gambar kerum. Ini terbuat dari kain linen, ditenun dengan benang biru, benang ungu dan benang merah, kemudian dibuat gambar-gambar kerum. Lalu yang kedua adalah kulit kambing, ya, kulit kambing, bulu kambing, bulu kambing. Bulu kambing ini juga merupakan tenda. Jadi ini dua tenda dan ini tudung. Kalau tudung tuh nggak sampai ketat sekali ke papan-papannya ya, tapi dia bisa dipatok seperti ini, hanya menudungi saja. Nah, ini terdiri dari kulit kambing jantan dan ini adalah kulit lumba-lumba ya. Nah, ini yang terakhirnya. Nah, ini tudung. Dua ini tenda, dua ini tudung. Oke. Kita baca dulu Bilangan 3 ayat 25. Tugas keturunan Gerson dalam kemah pertemuan haruslah mengurus tabernakel. Apa saja yang dilayani oleh keturunan Gerson? Mereka itu ternyata melayani atau membereskan tenda, membereskan tudung, membereskan tirai pintu kemah pertemuan. Itu ya. Jadi tenda, tudung ini kalau lagi diangkut ini mesti dilepas ya, patok-patoknya dilepas, patok-patoknya dilepas, kemudian dilipat sedemikian rupa supaya bisa diangkut. Oke? Karena ini cukup besar ini dan tebal. Oke? Nah, ini patok-patoknya dilepas kemudian diangkut. Nah, baik. Yuk, sekarang kita lihat tenda dulu. Tenda. Tenda itu terdiri dari dua lapis. Lapisan pertamanya itu dari linen halus yang dipintal dengan benang berwarna biru, nila, ungu, kirmisi, ya, merah ya, dengan sulaman gambar kerum. Lalu kemudian di atasnya dilapis dengan tenda dari bulu kambing. Jadi tenda itu ada dua lapis, yang satu adalah kain linen yang dipintal ya, atau disulam ya, dipintal atau disulam dengan benang berwarna itu tadi ya, embroidered itu sulam ya. Oke, tadi betul dipintal juga, ditenun juga betul ya. Sebagai penutup tabernakel haruslah engkau membuat 10 lembar tenda dari linen halus yang dipintal dengan benang nila, benang ungu, benang kirmisi, berikut gambar kerup-kerupnya. Haruslah kau buat berupa karya seni. Jadi dibuatnya tuh ada 10 lembar, tapi 10 lembar tuh yang lembarannya cuma 4 hasta gitu ya.
Coba kita baca ayat berikutnya, ayat 7, atau gambar dulu. Jadi dari kain linen yang dipintal dengan kain biru, kain ungu dan kain merah gitu ya. Kemudian jadilah pintalan semacam ini, ya. Ada 10 lembar, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar, 6 lembar, 7 lembar, 8 lembar, 9 lembar, 10 lembar. Ada 10 lembar, oke? Di kain putih dipintal dengan benang biru, benang ungu, dan benang kirmisi atau benang merah, oke? Lalu, haruslah kau buat juga tenda-tenda dari bulu kambing. Jadi tenda yang kedua itu dari bulu kambing. Ya, tenda pertama dari kain linen, tenda kedua dari bulu kambing. Sebanyak 11 lembar. Kalau tadi ini 10 lembar, ini 11 lembar. Sebagai kemah lapisan atas tabernakel. Jadi untuk tendanya itu ada 2. Tenda yang pertama adalah linen, tenda yang keduanya bulu kambing. Ya, oke. Yuk. Nah, ini dia gambarnya. Ini tenda pertama adalah linen. Terus nih sampai ke belakang sana nih. Terus tenda kedua adalah bulu kambing. Ini juga nanti ditarik ke sini. Ini supaya kelihatan aja gambarnya. Ini tarik sampai depan nih. Malah ada yang dilipatnya di depan. Ya. Oke, ini bulu kambing. Kemudian baru tudung. Tudungnya ada 2. Tudungnya adalah kulit domba jantan. Domba jantan betul. Dan ini kulit lumba-lumba. Oke. Yuk, sekarang kita lihat. Ini baru tendanya ya, belum bicara tentang tudung ya. Tendanya, sekarang yang linen halus, yang linennya. Banyaknya 10 lembar. Tiap lembar ukurannya panjang 28 hasta, lebarnya 4 hasta. Keluaran 26 ayat yang kedua. Setiap lembar tenda haruslah sama ukurannya. Panjangnya 28 hasta dan lebarnya 4 hasta. Setiap 5 lembar, dari 10 lembar itu, setiap 5 lembar dirangkai menjadi 1, sehingga menjadi 2 rangkaian. Betul ya, kalau 10 lembar dibagi 5 kan jadi 2 rangkaian ya, yang masing-masing panjangnya 28, lebarnya jadi 4 dijadiin 1, jadi 20, 4 kali 5 jadi 20 ya. Oke, Keluaran 26 ayat yang ketiga. Setiap 5 lembar tenda haruslah dirangkai menjadi 1 sehingga terdapat 2 rangkaian tenda-tenda yang masing-masing terdiri dari 5 lembar. Nah, ini gambarnya. 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, 4 lembar, 5 lembar. Ini juga sama. Tapi ini kemudian dirangkai jadi 1, ditempelin, ini ditempelin, deketin semua. Jadi panjangnya 5 kali 4, lebarnya 5 kali 4 itu adalah 20. Sedangkan panjangnya ini 28. Oke. Yang ini juga sama. Ini panjangnya 20, terus ininya 28. Ini ditempel. Lalu ada keterangan berikutnya. Setiap rangkaian di salah satu tepinya dibuat lubang-lubang kancing. Masing-masing 50 buah. Sehingga lubang-lubang kancing di kedua rangkaian tersebut bisa saling diperhadapkan. Keluaran 26 ayat 4 dan 5. Haruslah kau buat lubang-lubang kancing dari benang nila pada tepi tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama. Jadi tepi tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama, tepi tenda terakhir dalam ini rangkaian pertama, ini rangkaian yang kedua. Tepi tenda terakhir di sini, tepi tenda terakhir dibuat lubang-lubang kancing, 50 buah lubang kancing. Oke. Tepi tenda terakhir ini, tenda ke-1, tenda kedua, tenda terakhir dari rangkaian yang pertama. Next, supaya jelas pakai gambarnya. Ya, demikian juga harus kau buat lubang-lubang kancing pada tepi tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua. Tepi tenda ke-1 dalam rangkaian. Ini rangkaian yang kedua. Tepi tenda ke-1-nya yang ini. Di tepi tenda ke-1 dibuat lubang-lubang kancing juga, 50 buah lubang kancing. Lalu lubang-lubang kancing ini bisa berhadapan, ya, yang masing-masing, ya, sehingga menjadi 2 rangkaian. Oke. Setiap rangkaian salah satunya dibuat lubang-lubang kancing masing-masing 50 buah, sehingga lubang-lubang kancing di kedua rangkaian tersebut bisa saling diperhadapkan. Keluaran 26 ayat 4 sampai 5 ya.
50 lubang kancing harus kau buat pada tenda terakhir dalam rangkaian yang pertama, dan 50 lubang kancing pada tenda ke-1 dalam rangkaian yang kedua. Sehingga lubang-lubang kancing itu saling berhadapan satu sama lain. Nah, setelah saling berhadapan, saudara-saudara, 50 kancing emas harus dibuat untuk menggabungkan kedua rangkaian pada lubang-lubang kancingnya. Oh, udah selesai. Waktunya ya, Pak Roy. Ya deh, sampai sini aja dulu. Nah, jadi, paling tidak, saudara harus tahu bahwa atap tabernakel itu terdiri dari dua bagian penting. Yang pertama adalah tenda, satu lagi adalah tudung. Tendanya sendiri terdiri dari dua bagian lagi, yaitu yang terbuat dari linen halus yang dipintal dengan benang biru, benang ungu, dan benang merah berupa gambar kerum, dan satu lagi kulit kambing. Ya, oke. Yang sudah kita bahas adalah ternyata linen halusnya itu dibuat 10 lembar tenda yang lebarnya 4 hasta, panjangnya 28. Nanti yang kulit kambingnya 11 lembar. Nanti itu belum dibahas. Oke? Cukup sampai di sini dulu. Tuhan memberkati kita semua, dan ayo semangat karena banyak hal baru yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita.